Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, Takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau sertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau memerapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaga akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Gembala kami mengucapkan terima kasih kepadamu atas tuntunan dan semua berkat yang Kau limpahkan bagi kehidupan kami sampai pada hari ini. Melalui ibadah ini, kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan karuniakan kepada kami oleh darah Yesus Kristus di kayu salib. Terimalah ibadah ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ajari dan kuatkanlah kami untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang hidup. Kasihanilah kami ya Allah, dan terimalah doa dan ibadat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1, 2 dan ayat 3. Kita berdoa dengan aku dan memohon ampunan dosa kita. Tuhan Allah, Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan Maha Kuasa,
Kami datang kehadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta mohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta kehadirat-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanya terbawa arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak menerima teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang berkuasa karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai, namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagimu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Kau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyenangkan kehendak. Kami terkadang menyia-nyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kasihanilah kami. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni
Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 46, kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-20 dengan judul berikut tentang menasihati sesama saudara.
Apabila seorang berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak diasingkan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 265, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Marilah kita mengikat iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 254, kita nyanyikan ayat pertama, kedua, dan ketiga. Pimpinan Majelis Jemaat dan seluruh anggota Majelis
jemaat di KPS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadwal kegiatan. Pelayan atap Parkorja untuk hari Minggu 17 September 2023 untuk ibadah pertama khotbah Vikar Andre Damani, ditulis Situa Yuda Purba, ujian Situa Hileria Saragi, warta jemaat Situa Jepriko Saragi, persembahan Situa Roy Manurung. Penyambut jemaat calon Situa Roy Manalu, pemusik Roy Manalu, singer Amel Sipayung dan Nandes Sitompul. Operator fokus Yuni Kirsan. Kebaktian pertama bahasa Indonesia masuk pukul 7.30 WIB. Model kebaktian model B. Untuk kebaktian kedua, khotbah Pendeta Amri Tondang, ditulis Pendeta Depri Judika Purba, ujian Vikar Rika Maria Saragi, warta jemaat Situa Jepriko Saragi, persembahan Situa Julianto Purba dan Situa Ahmad Damani. Penyambut jemaat calon Situa Gonggong Sitompul dan calon Samas Konsen Girsang. Pemusik Joy Manalu, singer Prima Sitompul dan Pius Sitongan. Juga parkir Yopi Damani dan Diko Purba. Operator Infokus Chris Seragi. Kebaktian kedua bahasa Simalungun masuk pukul 9.30 WIB. Model kebaktian tata ibadah. Yang berikut pelayan atap Parkorja untuk ibadah pertemuan sektor hari Jumat 15 September 2023 masuk pukul 19 WIB. Untuk sektor 1 bertempat di rumah keluarga Haji Sinaga Burukutafoye dengan alamat Jalan Dr. Wahidin, Gang Batas Pandang, Jalur 6 nomor 29. Khotbah Syamas Agus Girsang, ditulis Situa Maruluk Sinaga, ujian Situa Ahmad Damani, model kebaktian model D bahasa Simalungun. Kemudian untuk sektor 2 bertempat di rumah keluarga IM Seragi Guru Nainggolan dengan alamat Jalan Ahmad Yani 2, Gang Lestari. Khotbah Pendeta Depri Judika Purba, ditulis calon Samas Deliana Sinaga, ujian calon Situa Mesrida Purba, model kebaktian model D bahasa Simalungun. Untuk sektor 3 bertempat di rumah keluarga Inang Rania Sinaga dengan alamat Jalan 28 Oktober, Komplek Pemda. Khotbah Situa Yuda Purba, ditulis Situa Jepriko Saragi, ujian calon Situa Hotmat 2 Manado. Model kebaktian model D bahasa Simalungun. Kegiatan sermon dilaksanakan setiap hari Selasa masuk pukul 19 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung serbaguna di KPS Pontianak. Yang berikut persekutuan doa dilaksanakan setiap hari Rabu masuk pukul 19 WIB sampai dengan selesai bertempat di gedung gereja di KPS Pontianak. PA Seksina
dilaksanakan setiap hari Kamis masuk pukul 16.30 sampai yang selesai, bertempat di gedung serbaguna KPS Pontianak. Tugas-tugas atau pemberitahuan dihimbau kepada jemaat agar saat ibadah berlangsung tetap menjaga diri sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah, terutama saat proses persembahan ke depan. Diharapkan semua jemaat tetap tertib. Marilah sama-sama memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesta Olok-olok jemaat yang sudah kita laksanakan semua telah berjalan dengan baik. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah terlibat sehingga untuk dana yang diperlukan boleh tercapai. Berikut kami laporkan hasil pencarian dana saat pesta Olok-olok jemaat sebagai berikut: penerimaan, lelang lepas dan lelang gotong royong sejumlah Rp64.541. Penerimaan dari Toto Rp7.431. Kontribusi lain berupa bekal minggu Rp400.000. Total penerimaan Rp72.372.000. Pengeluaran konsumsi bahan lelang dan musik Rp7.258.000. 10% untuk diakonia Rp7.143.600. Pengeluaran Rp14.401.600. Jadi penerimaan bersih Rp57.970.400. Yang berikut, pesta Olok-olok Resort akan kita laksanakan pada hari Minggu 17 September 2023. Dihimbau kepada seluruh jemaat agar memakai pakaian adat Simalungun. Laki-laki memakai gotong dan suri-suri untuk wanita. Yang berikut, pesta Olok-olok Resort juga mengadakan perlombaan, di antaranya sebagai berikut: lomba cepat Alkitab, pesertanya 2 orang dari jemaat, pesertanya 2 orang majelis dan dari setiap jemaat. Yang berikut ada juga lomba membaca indah Mazmur, pesertanya 1 orang remaja atau nama kosong dari setiap jemaat. Lomba cepat menyusun nama kitab, pesertanya 2 orang inang dari jemaat. Yang berikut lomba membuat upasa, pesertanya 1 orang jemaat. Dan lebih lengkapnya atau lebih detail akan perlombaan dimaksud akan di-share di grup WA jemaat. Pada saat pesta tersebut disiapkan juga makan siang dan setelah itu dilanjutkan acara manoto. Beritahukan kepada jemaat KPS Pontianak jika ada yang rindu dan terpanggil untuk melayani di bidang musik, media, singer dan operator fokus bisa menghubungi sekretaris jemaat. Kepada jemaat yang hendak ingin mendaftarkan anaknya Margulu Sidi bisa menghubungi sekretaris jemaat Warta Parkuikon atau Dewan. Telah terima persembahan bulanan dari keluarga Marwani Sinaga Ngurus Tangga di bulan September Rp400.000, dari keluarga Inang J. Damai 2 HR Guru Sereng di bulan Juni sampai dengan September Rp500.000, dari keluarga
Ketua DJ Sidalani Guru Seragi di bulan Januari 2023 sampai Desember 2023 sejumlah Rp2.400.000. Telah terima bagel nyuhun dari Arminal Seragi untuk kas jemaah seksi Bapak, seksi Inam, seksi Nama Poso, dan untuk seksi sekolah minggu masing-masing Rp100.000, total Rp500.000. Telah terima bagel luhur dari keluarga Inam Situan Apurba Guru Seragi. Untuk pendeta Rp100.000, untuk kas kuliah Rp100.000, untuk seksi Nama Poso Rp100.000, dan untuk seksi sekolah minggu Rp100.000. Telah terima bagel luhur dari keluarga Bemunti Guru Sepayu, kas kuliah Rp300.000. Telah terima bagel luhur dari keluarga Ketua DJ Sidalani Guru Seragi pengadaan makam Rp1.500.000, pendeta Depri di Kapurba Rp500.000, untuk Pintar Singkawan Rp500.000, Pintar Sintang Rp500.000, untuk seksi Bapak Rp300.000, untuk seksi Inam Rp200.000, seksi Nama Poso Rp200.000, untuk seksi sekolah minggu Rp200.000. Telah terima iuran diakonia dari keluarga Inam di Sejabat Guru Purba tahun 2023 sejumlah Rp140.000, dan dari keluarga Ketua DJ Sidalani Guru Seragi Rp200.000. Posisi keuangan jemaat per 9 September 2023 sejumlah Rp40.375.963. Jemaat kami semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di dalam minggu ini. Pertama, Riyandi DH Jamani. Yang kedua, Yose Ergel Putra Damani, Dermawati Seragi, dan Joycelyn Liora Purba. Demikian lawatan pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita bersatu dalam doa. Terpujilah Tuhan kami dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Mu yang baru setiap pagi, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini boleh beribadah bersama, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang besar setianya buat kami dan senantiasa menyertai, berikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, ibadah kami boleh berjalan di dalam rahmat Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersehat berdoa kepada Tuhan akan titik atau kata yang baru saja kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan semua boleh berjalan di dalam terang kemuliaan Tuhan, di dalam rahmat kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, dan juga Tuhan secara keseluruhan jemaat Tuhan di tempat ini Bapa di surga. Kami bawa dalam doa Tuhan persiapan ibadah kami, mulai daripada sermon majelis, persekutuan
menggembalakan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam campur tangan Tuhan semua akan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan sudah berjalan di tempat ini berkenan dengan Tuhan memberkatinya. Demikian Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa atas jemaat Tuhan yang boleh memberikan ungkapan syukur, baik itu dari persembahan budaya bagian itu maupun persembahan dari Tuhan. Biarlah kami semakin melihat dari Tuhan menyatakan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatlah Tuhan yang banyak berkat atas kami semua. Jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Biar kami boleh menjadi ambil bagian di dalam pelayanan di dalam pelayanan Tuhan dengan cara Tuhan memberi berkat kepada cara Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami
kembali kami datang ke hadapan Bapa dan mengucap syukur untuk kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur juga Bapa atas karunia yang masih boleh kami rasakan, dan kami masih boleh kami terima Tuhan hingga saat ini. Bapa yang baik Tuhan, kami secara bersama berdoa untuk jemaat Tuhan, jemaat yang seperti anak sekolah yang Bapa, mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, nama poso, dan juga seluruh inang dan juga Bapak Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, terus buat anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan dalam masa-masa pertumbuhan mereka, Tuhan yang campur tangan, memberikan hikmat dan kebenaran Bapa, dan benar Tuhan dalam perkembangan mereka Tuhan, Engkau campur tangan sehingga mereka bertumbuh di dalam anak-anak Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk nama poso kami Tuhan, baik yang sedang mencari pekerjaan, sedang mencari jodoh, dan juga Tuhan yang masih dalam proses penyelesaian skripsi tugas kuliahnya, serta juga Tuhan yang masih dalam proses kuliahan. Tuhan berkati Bapa untuk setiap kehidupan mereka, berikan juga hikmat dan kepada mereka Tuhan. Biarlah setiap proses yang mereka jalani Tuhan, berikan juga kekuatan, berikan kesabaran kepada mereka ya Bapa. Dan mereka Tuhan boleh mengerjakan setiap kegiatan, setiap tugas mereka dengan baik Tuhan. Dan begitu Bapa, mereka boleh menuai hasil yang sudah mereka kerjakan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesaksian di jemaat di Kabupaten Tuhan sebagai seorang inang dengan keluarga, mengajari, memimpin, dan menopang keluarga juga Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan juga Tuhan kepada saksian yang ada di jemaat di Tuhan. Biarlah Bapa semakin memberkati setiap keluarga, dan inang di jemaat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saksi Bapa yang ada di Kabupaten ini juga Tuhan, sebagai seorang Bapa, sebagai seorang imam, biarlah Bapa berikan Tuhan hikmat kepada kami Tuhan. Kami Tuhan boleh menjadi contoh dan teladan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat dan juga di mana pun kami berada Bapa. Berikan juga kesehatan kalau kepada kami Tuhan, dan kami sisi Bapa di sini Tuhan boleh selalu berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seksi lansia yang kami, orang tua kami yang lansia Tuhan, dalam masa-masa tua mereka, berikan juga kesehatan dan kekuatan yang Bapa, biarlah mereka boleh menikmati kehidupan yang Tuhan dalam penuh sukacita yang damai dan terhadiri hanya daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis yang ada di GKBS Pontianak dan juga tempat-tempat ini juga Tuhan. Tuhan berikan kesehatan di antara kami selama majelis Tuhan, agar kami Tuhan boleh memberi, boleh menerima, boleh dan membuka kami juga Tuhan mengerjakan tugas dan tanggung kami Tuhan sebagai seorang pelayan di hadapan jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta kami dan juga Pikar Sintang dan Singkawang juga Tuhan dalam pelayanan mereka, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, minta juga Tuhan berat boleh menghadapi Tuhan dan memimpin dan melayani kami di setelah menyebabkan kami yang percaya Tuhan ketika yang berusaha sepikir untuk sama-sama doakan terkait Tuhan yang ada di setelah menyebabkan Tuhan boleh memampukan mereka ya Bapa untuk mengerjakan setiap pelayan-pelayan ya Bapa. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin gereja kami Tuhan, yang semua di Bapak yang urus dan sekjen, berkata juga dengan kerajaan Tuhan yang di kantor pusat, biarlah Bapak memberkati mereka dalam masa pemimpin mereka di GKBS ini juga Tuhan, agar boleh mereka memimpin GKBS ini juga Tuhan semakin baik depannya dan nama Tuhan semakin bermuliaan. Tuhan yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk memberkati bangsa dan negara kami Tuhan dari Bapak Presiden sampai dengan menjalannya juga Tuhan, biarlah kami Tuhan, para rakyat yang ada di Indonesia juga Tuhan, telah mendoakan pemimpin kami Tuhan. Biarlah Bapa setiap pemimpin ini boleh bersinergi satu dengan lainnya juga Tuhan, agar benar Bapa setiap program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami Tuhan yang kami laksanakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa turut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
guru kita mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Kembali kita bernyanyi dari Kidung PKJ nomor 447 menyanyikan ayat pertama, kedua dan ayatnya yang ketiga. Kami berterima kasih kepada Tuhan oleh karena kebaikan kasih anugerah-Mu yang cukup bagi kami sampai saat ini. Kami menyadari kalau bukan kami tidak akan sampai saat ini. Tapi oleh karena anugerah-Mu yang Tuhan izinkan bagi kami, melayakkan kami semua umat-Mu untuk datang duduk di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami. Dan saat ini firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berbicaralah bagi kami, urapilah kami, maka kami tidak izinkan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dalam bentuk manifestasi apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Maka biarlah kuasa Tuhan Yesus hanya yang dapat menolong kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, setiap kata-kata yang terucap dari mulut bibir hamba-Mu, sungguhlah dikuduskan
Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita. Amin. Katanya, kalau ada sukacita, itu juga tercermin dari mimik wajah kita. Setuju? Bolehlah kita senyum sekali. Beratkah pergumulan begini? Sekali lagi salam. Sehat, amin. Ada sukacita, amin. Kalau orang Yahudi berkata atau bangsa Israel, ketika mereka menjawab amin, memang tanpa ada nilai-nilai yang menghambat amin itu. Artinya jelas, artinya tetap, artinya benar-benarlah ada sukacita dalam hidupnya. Maka saya berkata dan bertanya, ada sukacita? Amin. Tuhan baik, amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Maka layaknya kita berkata apa? Amin. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Dia baik. Mazmur 136 ayat 1 berkata apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedih, Tuhan tetap baik. Kita sakit, Tuhan tetap baik. Amin. Kebaikan Tuhan itu tidak dapat atau tidak bisa dinilai oleh karena situasi saja. Apapun kondisinya, problemanya, masalahnya, berat, susah, suka, duka sekali, Dia tetap baik. Itu bukan kata, tapi kata firman. Bersyukurlah kepada Tuhan. Give thanks. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki apa? Allah di dalam. Ada yang tahu? Di dalam ada suaranya. Di dalam. Nah ini dia. Kalau saya mengajar itu di STT, saya kayak apa? Nah, ada bahasanya istilah. Kali kalau Tuhan firman pun Dia mengaku-ngaku, itu dia mata pelajaran harus ada apa? Saya selalu bilang apa? Kalau di dalam otakmu itu firman, maka pikiranmu itu akan apa? Berpikir firman. Tapi kalau di dalam pikiranmu itu adalah kebohongan, sakit hati, duka cita dan semuanya, maka hidupmu tanpa pengharapan. Setuju? Ya. Sekali lagi 1 Tesalonika 5:14, bersyukurlah kepada Tuhan atau bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Ada alasan kita untuk tidak bersyukur? Tidak. Kami tadi pagi juga renungan bersama dengan satu keluarga. Renungan kami itu dari Lukas, hal mengikuti Yesus. Ada banyak alasan manusia. Oh Tuhan, aku capek. Oh Tuhan, aku banyak kerjaan. Oh Tuhan, aku nggak sempat. Oh Tuhan, semua oh Tuhan. Sepertinya alasan itu seolah-olah alasan manusiawi yang bisa dipelajari. Tapi sebenarnya itu hanyalah sebatas alasan. Aku nggak mau. Harap itu nggak terjadi dalam zaman kita. Pak Pendeta, aku nggak bisa. Pak Pendeta, saya nggak bisa. Aku nggak bisa, terlalu banyak tugasku dan waktuku tidak ada untuk mengerjakan pelayanan pekerjaan. Saya berharap itu tidak terjadi di tempat ini. Karena yang Tuhan mau adalah apa? Itu aku. Maka tema kita, topik kita hari ini itu luar biasa menantang kita sebagai umat percaya. Mari kita buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Semua bawa Alkitab. Amin. Oke. Tidak ada yang tidak baca Alkitab.
tidak ada seorang pun yang kehilangan berkat. Semua perhatikan Alkitabnya. Kita baca responsoria. Saya ayat yang ganjil, jemaat Tuhan ayat yang genap, ayat 11 kita baca bersama-sama. Perhatikan Alkitabnya dengan judul perikop, tugas Yeskiel sebagai penjaga. Saya duluan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Ayat 11 sama-sama 3, 2, 1. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ini teks bahasa Simalungun, tema kita. Tuhan menerima pembaharuan hidup. Itu bahasa Indonesianya. Tuhan menerima pembaharuan hidup. Bapak Ibu tahu pembaharuan? Pembaharuan itu adalah mengalami yang namanya proses Tuhan membentuk hidup kita. Salah satu contoh dalam perjanjian baru itu adalah Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus disebut Rasul dan dari namanya Saulus menjadi Paulus, kehidupannya begitu kejam, kehidupannya amburadul, kehidupannya menyakiti orang-orang percaya, tujuan hidupnya gelap. Tapi dalam perjalanannya menuju Damaskus, disitulah Tuhan berbicara bagi dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan. Dia bertemu Tuhan, hidupnya dipulihkan, pola pikirnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, hidupnya dipulihkan. Itulah yang namanya pembaharuan. Kalau kita melihat konteks Yeskiel, bagaimana Tuhan memanggil nabi yang bernama Yeskiel, dia memanggil seorang nabi memimpin menuntun bangsa Israel di tengah-tengah perjuangan, tidak gampang. Bapak Ibu, dalam konteks perjanjian lama, Yeskiel ini adalah seorang nabi. Nabi itu adalah sarana Tuhan. Perhatikan dalam konteks perjanjian lama. Kalau Tuhan mau berbicara kepada umat Israel melalui nabi. Kalau Tuhan mau berkhotbah, kalau Tuhan mau menyatakan keinginannya kepada umatnya itu selalu melalui nabi. Dalam konteks yang kita baca tadi, Yeskiel pasal 33, Tuhan memanggil Yeskiel dan Tuhan berfirman kepadanya, ini loh tugasmu, engkau harus memberitakan firman dan mengingatkan umat Israel yang sedang jatuh dalam dosa. Saya pikir kita punya teman, minimal sudah berkeluarga pasangannya, dan yang anak muda pasti punya teman. Saya mau tanya, kalau kawanmu jatuh dalam dosa, berani nggak saudara menegur dan mengingatkan? Saya kemarin mengajar satu mata kuliah itu homiletika, ilmu berkhotbah.
Ini dilematis, Pak. Kenapa? Saya bilang begini, dunia menetapkan satu istilah, tidak apa-apa berbohong demi kebaikan. Prima, betul? Salah. Menurut kebenaran. Tapi realita terjadi. Tidak apa-apa berbohong, Pak. Toh demi kebaikan, dia kan jadi baik. Dosanya tidak apa-apa, Pak. Yang penting dia baik, dia tidak terjadi pembunuhan, dia tidak terjadi apa itu bunuh diri dan semua. Contoh begini. Aturan di STT kami, siapa yang jatuh dalam dosa moral, tidak ada kompromisasi. Cabut status, keluar. Saya bilang begini dengan mahasiswa. Ternyata mahasiswa teologi pun, apalagi yang cewek-cewek itu, aduh, perasaan itu tinggi. Saya bilang, kamu punya kawan, ini saya tanya di kelas. Kawanmu ini kemarin jatuh dalam dosa. Yang tahu dosanya itu hanya kamu, Tuhan dan setan. Benar ya? Pernah jatuh dalam dosa? Mang, pernah jatuh dalam dosa? Bukan hanya pernah, mungkin kita sedih. Betul? Ya. Saya bilang, yang tahu dosanya ada 3. Kamu, kamu, temanmu, Tuhan, dan setan. Setan itu tahu nggak dosa kita? Jawab saya. Alasannya di mana? Ada nggak yang tahu? Ada sih Pak Pendeta. Tapi di mana ya yang penting biar kita itu nggak pernah baca kita bicara. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 Tuhan berkata apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Betul? Lawanmu si iblis sedang berjalan berkeliling apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan berpikir, oh Pak Cuki saya di sini nggak ada, ini hanya saya dan dia yang ada. Setan ada di situ. Selain setan ada Tuhan juga. Oh, terima awas, jangan lakukan itu. Tapi suara yang ini juga lakukan aja. Ya. Maka saya tanya, dia bilang dengan, kan sebagai kamu yang tahu dosanya. Kak, tolong. Aku bersalah. Aku tahu itu dosa. Tapi aku mau bertobat kali ini. Hanya kakak Allah pertolonganku. Tolonglah jangan kasih tahu ke kampus. Kalau kakak kasih tahu ke kampus, aku pasti dikeluarkan. Kalau aku dikeluarkan, aku mau bunuh diri. Aduh, malah apa enggak ini hati ini? Iya, kalau aku kasih tahu ke sekolah pasti dia akan diproses, dia akan dikeluarkan. Bagaimana lah nasibnya? Dia bilang dia mau bunuh diri. Oh, bagaimana? Saya tanya sama mahasiswa, apa yang kamu harus lakukan? Pak, mohon maaf, saya nggak tega untuk menyampaikan kesalahan. Oh, saya bilang bertobat. Pola pikirmu seolah-olah itu benar, tapi kebenaran dosa harus dinyatakan. Gimana kalau dia mau bunuh diri? Masalah bunuh diri bukan menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan kalau engkau kompromisasi dengan dosa itu, dia jadi masalah. Itulah yang terjadi bagi orang Kristen juga masa kini. Tahu dia salah, tapi gak apa-apa. Nanti kalau tahu itu kesalahannya, nanti dia dikucilkan, nanti dia begini. Akhirnya apa? Luarnya seperti tidak baik, tapi dalamnya ada utang. Tahu maksudnya? Itulah yang Tuhan tidak tahu. Kenapa? Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah panggil mereka, Tuhan sudah bawa mereka dari tanah Mesir keluar. Tapi mereka tetap berkata, hari ini aku mengikuti Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi besok mereka menyembah berhala. Siklus kehidupan mereka itu selalu pasang surut.
Bapak Ibu, ini menjadi peringatan bagi kita semua. Saya di kampus bagian mahasiswa tidak enak. Mengurus anak orang itu tidak enak. Kami belum punya anak, kami mengurus ratusan anak. Tidak enak banget. Tadi malam kami cerita, kadang kita di meja makan setelah makan udah permisi salon Pak, ya tinggalkan. Tahulah kalau makanan itu kita udah mau santap nggak jadi makan, itu nggak ada lagi untuk makan. Kadang istri saya bilang, udah apa dulu, kan nggak mungkin, dia udah depan pintu. Tapi nanti mau buat tulisan aja depan pintu. Di hotel, do not disturb. Lagi makan siang, tapi kan tidak mungkin. Namanya pelayanan. Saya teringat dengan 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Dikatakan siap sedia. Baik nggak baik waktunya tetap siap sedia. Saya berpikir juga dalam kehidupan kami benar juga ya Tuhan. Kalian capek juga, tapi Tuhan bilang siap sedia. Baik atau tidak baik tetap siap sedia. Malam siang atau Bapak Ibu kadang bahas. Sumur banyak berubah. Kadang-kadang ini ada yang sakit langsung harus diantar ke bawah. Jam 1, jam 2. Itu lagi niat-niatnya itu. Tapi lagi-lagi, kan dipanggil ngapain? Siap-siap. Itulah yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menerima pemahaman yang benar-benar, bukan hanya sebatas mulut bibir saja, tapi benar-benar dalam hati kita. Kalau Paulus dalam kehidupannya yang buruk selama hidupnya sebelum dia bertobat, tapi pada akhirnya dia bisa bertobat. Demikianlah Tuhan mau menginginkan kita. Alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka itu membuat hidup akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Pelayanan itu tidak berbicara untung rugi. Kalau pelayanan untung rugi, nggak usah pelayanan. Kenapa? Pelayanan tidak ada untungnya secara materi. Benar nggak Pak Jendiko? Yang banyak apa? Keluarnya. Yang banyak apa? Waktu kita tersita. Maka sekali lagi saya katakan, melayani Tuhan jangan dihitung dengan untung rugi matematika. No. Pelayanan itu adalah panggilan. Garis bawah ya. Pelayanan jangan dihitung dengan hitungan matematika. Kalau dihitung dengan hitungan matematika, kita tidak akan melayani. Kami di STD tidak ada gaji Pak, tak boleh namanya gaji. Yang namanya apa? Allowance. Gak keren lah bahasa Inggris untuk allowance. Tapi sebenarnya itu apa? Berkat. Kalau gaji, gak ada yang mau pelayanan di STD. Orang juga dokter, allowance-nya 2 juta. Gimana itu? Ini perlu menjadi pemahaman bagi kita sebagai orang percaya masa kini. Aduh, saya sudah datang terus beribadah, tapi kenapa ya orang ini tidak baik-baik denganku? Itu salah. Aku tak perhatian dengan gereja PKPS, tapi kenapa ya namaku dari sebut-sebut dan aku nggak menjadi datang? Siapa status ketua? Halo, itu motivasinya salah. Ada satu keluarga, dia bilang dengan saya begini. Akhirnya dia kembali pada iman. Maksudnya dia tinggalkan iman Kristen dan dia menjadi rekan sahabat kita. Dia katakan begini. Dia ngapain saya ke gereja ya? Maksudmu saya? Coba lihat di gereja. Di gereja itu apalagi gereja suku itu yang dulu di depan itu, dia punya masalah, dia punya kedudukan tinggi dan semua. Di sini nggak terjatuh, nggak kan? Ya, oke. Saya bilang, sahabat
saya sudah kecewa. Itu pilihan. Itulah yang Tuhan mau inginkan juga bagi bangsa Israel. Engkau adalah pilihanku. Engkau adalah bangsa yang saya pilih. Bertobatlah. Cara pikir itu salah. Bayangkan, ketika Tuhan memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka ada di perjalanan 40 tahun, apa kata bangsa Israel? Tidak ada tempat bagi kami di Mesir sana untuk dikuburkan. Tuhan marah. Pola pikir mereka adalah Mesir. Di Mesir kami bisa makan ini, sekalipun kami diperbudak, tapi di sana kami bisa makan ini, buat ini dan segala macam. Padahal Tuhan sedang merencanakan dan memberikan tempat bagi mereka yang enak. Inilah anak-anak. Tanah perjanjian yang Tuhan katakan berlimpah susu dan madu. Ketika Tuhan membuat mereka ke pembuangan, pun bangsa Israel tidak mau berubah. Bangsa Israel tidak mau bertobat. Nah ini situasi mereka sulit sebenarnya ketika di pembuangan. Tapi itu pun tidak membuat mereka berubah. Ini Tuhan bilang, coba bayangkan ini. Bangsa Israel ini hari itu adalah bangsa apa ini? Atau dia pemberontak, ini bahasa sebelumnya. Ini dia. Dikenal bangsa Israel dikenal sebagai bangsa pemberontak. Ini Heskel pasal berapa ini? 2 ayat 3 dan 4. Mereka adalah bangsa pemberontak, tegar tengkuk, berkeras hati. Bapak Ibu masih ingat apa kata Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus? Efesus pasal 5 ayat 15. Tuhan katakan apa? Janganlah kamu sama seperti orang apa? Bodoh. Jangan salah. Bodoh yang dimaksud oleh Paulus itu bukan berbicara dia nggak sekolah, dia nggak tahu membaca, dia nggak tahu, dia bukan berbicara itu. Tapi itu berbicara karakter. Dikasih tahu sekali tidak mau dengar. Dikasih tahu 2 kali tidak mau dengar. Dikasih tahu 3 kali pun tidak mau dengar. Itulah yang disebut dengan orang sama dengan orang beban. Karakter itu sama dengan bangsa Israel. Mereka adalah orang pemberontak, tegar tengkuk dan berkeras hati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan berikan kita waktu sampai saat ini, bukalah hati. Kalau menurut perkataanmu selama ini membuat hati Tuhan kecewa, ubahlah. Kalau pola pikirmu selama ini membuat engkau jatuh dalam dosa, ubahlah. Kalau karakter sikapmu itu membuat orang lain sakit hati, ubahlah. Karena saya di pendidikan, saya selalu bercontoh mahasiswa. Jangan salah Bapak Ibu, calon hamba Tuhan itu manusia. Sering juga melapor. Iya. Tata tertib kami begini. Jam 1 itu harus tidur siang dan bangun itu harus jam 2 lewat 10. Berarti tidur siang 1 jam 10 menit. Ada mahasiswa yang begini. Ketika melanggar, saya bilang, kenapa tidak tidur? Iya Pak, abang kakak saya juga bisa kok nggak tidur Pak. Itu pola pikir yang salah. Dia tahu bahwa itu sebenarnya salah, tapi karena melihat orang melakukan kesalahan, dia juga ikut. Itu juga yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Yes, sudah tahu itu salah, sudah tahu itu dosa, tapi karena kita tahu ada banyak orang yang melakukan salah dan dosa, kita menuruti. Benar atau salah? Itu yang terjadi. Maka Tuhan mau berbicara bagi kita hari ini. Milikilah pembaharuan hidup yang sungguh dari Tuhan dan membuat itu Tuhan menjadi senang. Para suami, kalau kau masih kurang mengasihi istrimu dan kau tahu itu salah, berubah, kasih dia susu. Kalau selama ini keluarga pun tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, ubahlah hari ini. Mulailah mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau setiap pagi kau jarang baca
alasan manusiawi yang hanya untuk membela dia. Itu alasan bangsa Israel. Maka hari ini Tuhan katakan apa? Milikilah pembaharuan hidup yang sungguh dari Tuhan, supaya itulah membawa kita semakin mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Anak muda kau yang pria, yang kau yang sekolah, benar-benar tunjukkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang sudah bekerja, lingkungan kita mungkin jahat, tapi jangan juga hidup dalam kejahatan itu. Itulah bedanya kau kenal Tuhan dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin tetangga kita berperilaku atau melakukan sesuatu yang kurang baik, jangan juga melakukan hal yang sama. Bapak Ibu ingat Daniel? Ketika Daniel diangkut dan dia ada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, tidak enak kok dia diangkut ke Babel. Orang Babel itu tidak kenal Tuhan Abraham. Nah, orang Babel itu tidak kenal yang namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak, dia mereka kenal apa? Dewa. Tapi ketika Daniel diangkat, perhatikan apa kata Daniel. Daniel pasal 1, kalau tidak salah di ayat 18. Aku tidak mau menajiskan diriku sedikit pun. Artinya apa? Dia tahu sekelilingnya orang yang melaksanakan dosa, tapi dia katakan apa? Aku tidak mau ikut dengan dosa itu. Itu prinsip yang bagus. Bapak bisa jadi jabatan, tapi Bapak tidak boleh menunjukkan bahwa Bapak itu orang Kristen. Dilema. Itu terjadi. Bapak bisa diangkat naik jabatan, Pak. Tapi Bapak tidak boleh mengaku Bapak orang Kristen. Tinggal pilih mau naik jabatan atau menyangka bahwa kita adalah orang Kristen. Dilematis ya. Tapi ketika kita ada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus punya prinsip seperti Daniel. Aku tidak mau menajiskan diriku sedikit pun. Itu Tuhan utus kita di tengah-tengah kondisi yang sulit mungkin. Ubahlah pola pikir, ubahlah hati, ubahlah sikap. Kemarin pun kami share dengan istri di rumah. Kami melihat, kami sudah menikah 3 tahun lebih. Tapi ketika kami melihat beberapa keluarga cara menikah, ini menjadi referensi. Kasihan kan? Anaknya ketika tidak dikasih sesuatu langsung apa itu kuning-kuning di jalan dan semuanya itu terjadi. Tapi ada mungkin di sini kan? Di sini kan anak-anak baik semua atau anak-anaknya. Tapi ada satu keluarga, menurut saya senang dengan didikan. Hamba Tuhan itu di mana ada keperluan di situ kan. Dia bilang begini dengan Pak Oncok ini. Nanti kalau punya anak, kita yang harus mengatur anak, bukan anak yang mengatur anak. Maksudnya apa? Dan nanti lihatlah ketika kami menikah, dia bilang, maka saya lihat kalau ada sedikit ada daun putih, lalu digorenglah tahu satu. Wah, dia masih TK tuh. Anaknya hebat, tidak malu. Anaknya lah. Saya bertanya, kenapa anakku bisa lahap hanya makan daun ditumbuk? Itu pun daun ditumbuk yang airnya banyak itu dengan tahu digoreng. Inilah ketika aku mendidik anak. Aku mengerti anakku. Aku mengerti keuangan. Maka bukan dia yang mengatur. Aku tidak akan mencelakakan anakku. Apa yang disiapkan, dia harus makan. Karena saya tahu itu baik. Tapi kalau dia berkata aku tidak mau, maka aku harus mencari dan bagaimana caranya aku mendapatkan ini dan itu. Aku
Dari rumah kalau mereka ke Indomaret, mereka udah janji. Kita ke Indomaret, janji dulu hanya bisa beli ciki-ciki. Udah, pergi ke Indomaret, nggak akan ada itu keren-keren, aku nggak akan ada itu nangis mereka-mereka di Indomaret. Enggak, dia pergi ke Indomaret, cuma ambil satu ciki-ciki, bapak ini, udah. Dan itu bagus. Kita ini kan anak Tuhan. Maka itulah apa kata Tuhan. Tuhan tidak akan mau ikut apa kata kita. Itu tadi ilustrasi. Ketika Tuhan mendidik kita mungkin keras dalam prosesnya berat, ikut saja prosesnya. Tuhan tidak akan memberikan proses yang di luar kemampuan kita. Amin. Ikuti saya sama-sama. Tuhan, aku mau, keluargaku mau. Ketika Tuhan proses, apakah itu sulit, sakit, sedih, berat, aku mau ikut tetap pada prosesnya Tuhan. Itulah yang Tuhan mau bagi kita. Ada pembaharuan yang sungguh, bukan hanya berbicara hanya di mulut, di bibir, tapi sungguh lahir dari hati kita dan itu terpancar dalam kehidupan kita. Ini perubahan itu harus disertai dengan tindakan sehari-hari dan orang bisa melihat, merasakan bahwa ada pembaharuan, ada pertobatan, ada perubahan yang nyata yang kita miliki menjadi umat Tuhan. Amin. Amin. Jadilah umat Tuhan yang mengalami pembaharuan di hadapan Tuhan. Kalau kau sulit untuk melepaskan masa lalu, datanglah kepada Tuhan. Aku 1 Yohanes 1 ayat 9 Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah adil dan setia dan mengampuni segala dosa. Aku berubah komitmen pasti. Ada amin? Biar Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari ini bersama. Pasti ada masalah 1 minggu ke depan. Pasti ada pergumulan 1 minggu ke depan. Pasti ada tantangan yang berat 1 minggu ke depan. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Kau akan mendapatkan pertolongan yang baik. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena firman hari ini sudah berbicara bagi kami. Tak kala kami lebih mengutamakan keinginan kami di hadapan-Mu. Kami seolah-olah seperti anak kecil yang merengek-rengek di hadapan Tuhan karena sepertinya jawaban doa itu tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan. Akhirnya kami kecewa dengan Tuhan. Ampuni kami karena sikap demikian Tuhan tidak kehendaki. Kami mau hari ini kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kami menantikan pertolongan-Mu ada bagi kami. Roh Kudus tolonglah kami untuk mengerjakan kehendak-Mu. Maka bukan kami, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Berkati masing-masing kami dalam situasi sulit, susah sekalipun. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
persembahan, yaitu yang tertulis di dalam Keluaran pasal 35 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripada
dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami agar kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah melihat kesempurnaan kealahan-Mu melalui kehadiran Yesus Kristus dalam rumah manusia yang mengajar dan melayani dunia ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami senantiasa pengetahuan dan hikmat melalui Roh Kudus, supaya kami semakin kuat dan setia dalam kerajaan-Mu. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.